Hai, maaf ya. Tiba-tiba live-nya putus, sinyalnya sih bagus. Masih kedenger kan ya suara saya ya? Aduh, punten pisan ya. Kakak Atalia, silahkan gabung lagi. Mohon maaf yang tadi sudah bergabung jadi tidak bisa bergabung. Karena ada masalah. Tiba-tiba saja punya saya tuh pakai efek tadi teh. Efek terang benderang. Tiba-tiba eh, apa eh, semuanya freeze, ngehang dan tidak bisa dilanjutkan dan tiba-tiba si IG-nya bilang your life has been ended. Anjis, hidup aku diakhiri. Serem juga ya. Baiklah, izinkan saya menyapa dulu sahabat-sahabat yang sudah hadir. Ada Kang Angga, selamat datang. Ada Arfi, ada siapa lagi nih? Ada Gun Gun Saptari, Nurlaini Emma, Farhan Ali tadi udah bergabung. Akbar Adil, wah ini mah jagoan olahraga itu mah. Weekend by Evidence, ini teh merek kayaknya mah. Raden Anissa, selamat datang. eh ada Rida Wirawan, selamat malam Bos Rida Wirahwan. Wirahman. Bang Muhammad Rojak, Happy juga selamat datang. Rizky Gumilang dan juga Mary. Selamat datang semuanya ya. Kita ini memang malam ini sengaja dari tadi sore saya sudah promosikan bahwa saya akan melakukan live IG bersama dengan Kakak Atalia. Nah, mudah-mudahan Kakak Atalia tadi yang sudah bergabung bisa bergabung lagi sama kita karena tadi tiba-tiba ngehang aja gitu. Aku juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba ngehang ya. Oke, Kakak Atalia, saya kirim request untuk kita tunggu saudara-saudara. Mudah-mudahan beliau berkenan untuk bergabung ya. Oke, kenapa saya tiba-tiba pengen ngomongin soal pramuka dan Kakak Atalia sudah bergabung. Kak Atalia apa kabar? Baik, Kak Farhan. Waduh, bisa panggil Akang sekarang jadi Kak Farhan. Oh iya Suara harus saya karena terdengar, Kak Farhan ya terdengar suaranya. jelas jelas. Ya. Suara Nanti saya saya jelas coba terdengar dong. pakai earphone supaya lebih jelas ya. Iya. Tapi suara saya jelas ya? Iya, sedikit kecil sih, tapi mudah-mudahan ini teman-teman yang sudah bergabung ini terdengar ya suaranya ya. Apa Ya, kabar ini semuanya? mudah-mudahan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pertanyaan kasih Kakak pertama, Ed sudah bergabung. ya siap. Banyak nih yang bergabung ini mah. Pertanyaan Ya, ini pertama banyak tentunya teman-teman adalah, pramuka juga, Kak Farhan. mm-mm. Pertanyaan pertama adalah apa yang Anda Ini tuh kayak lakukan? ujian. Pertanyaan pertama segala. Iya, maklum saya sekarang jiwanya kayak dosen. Apa yang Anda lakukan sehingga suami kamu bisa mengalahkan Denny Sumargo dalam 2 cabang olahraga? Tadi saya bikin air dulu dan saya sembur dulu, Kak Farhan. Oh, disembur? Alhamdulillah lancar ya semuanya ya. Waduh, kalau begitu boleh juga nanti kalau Persib Jadi main doa tolong istri disembur ya. penting sekali, Kak Farhan. Betul. Jadi lain kali kalau Persib main tolong disembur oleh istri masing-masing tentunya. Baik, kalau begitu langsung aja sekarang ke soal pramuka. Pada tanggal 14 Maret kayaknya saya ke Gedung Pakuan. Waktu itu Ibu Atalia kayaknya masih, Kakak Atalia kayaknya masih dalam isolasi mandiri karena COVID-19. Kemudian ketika masuk saya di stop sama protokol. Pak Farhan nggak boleh masuk. Loh kenapa? Karena tidak menggunakan seragam atau ornamen pramuka. Wah saya kaget. Ada apa? Nah, jadi ada apa tanggal 14 dengan ornamen pramuka? Kita tahu 14 Agustus ulang tahun pramuka. Tapi ada apa dengan Gedung Pakuan ini? Coba Kakak Atalia. Jadi gini Kak Farhan, saya ingat beberapa waktu yang lalu ketika saya dilantik begitu ya menjadi ketua Hmm. Kuarda, ini nampaknya saya merasa bahwa
semangat atau ruh pramuka ini sudah mulai kendor gitu di masyarakat, khususnya para Ya, remaja. Karena apa? ya. Juga akibat pandemi lah begitu ya. Karena kan Mm-mm. yang namanya pramuka itu identik dengan kegiatan luar ruangan gitu ya. Mereka Ya, bercamp, mencari jejak dan lain sebagainya. Nah, sehingga apalagi biasanya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di sekolah, ekskul di sekolah gitu. Nah, betul, ketika betul. kemudian pandemi itu nampaknya sudah mulai redup gitu ya, kita kan Mm, harus mm. mencari cara gitu. Bagaimana supaya Supaya, supaya, sabar ya, maklum. Kayaknya overload ini. Yang nonton sampai 232.000. Jadi internetnya agak tertahan. Baik, sambil menunggu koneksi internet kembali membaik, saya ingin menyapa beberapa sahabat dulu yang sudah bergabung. Ada Dira Sugandi. Hai Dira, saya sangat mengikuti Instagram kamu dan bagaimana kamu mengajak kita menghargai hidup ini dari berbagai macam sudut pandang yang sangat menarik ya. Kemudian ada Ervin Effendi, salam pramuka. Wah, salam pramuka. Pisan atau itu mah ya sekalian. Baik, ada hal yang menarik sebetulnya dari kejadian uh, ulang tahun pramuka ini, yaitu bagaimana sebetulnya pramuka yang pada masa sekolah kita dulu begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, kemudian sekarang ya lagi mau direvitalisasi lagi nilai-nilai pramuka itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya malam ini tema saya dengan Kakak Atalia adalah membahas tentang pramuka dan kita. Saya sudah mengirimkan lagi request kepada Kakak Atalia untuk berkenan bergabung bersama kita sambil saya wave nih, dadah-dadah, siapa tahu bisa bergabung kembali. Uh, saya kabarin sebentar ya, sambil nunggu. Saya sebetulnya pengen tahu juga gimana pendapat dari teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya, tentang pramuka sekarang ini. Pengalaman saya pribadi sebetulnya pramuka itu saya alami waktu SD dan SMP. Walaupun waktu SMP saya nggak ikut jadi anggota kepramukaan karena malu. Kenapa? Karena saya tuh waktu SD ikut pramuka, aktif lah gitu. Tapi karena SD swasta zaman tahun 70-an. Oh, tahun 70-an lama sekali saya sekolahnya. Tahun 70-an, sekolah swasta itu bisa dikatakan jauh tertinggal daripada sekolah negeri. Jadi kegiatan kayak kepramukaan itu nggak keren lah, gitu. Nggak maju gitu. Nah sehingga waktu SD itu saya pernah bersama tim pramuka saya ikut gerak jalan. Bayangin aja anak kelas 5 SD suruh gerak jalan kurang lebih 6 kilo. Start jam 9. Ya gitu terkadang udah mau pingsan berantakan udah jalan kita itu ya. Jadi akhirnya ya nggak dapat apa-apa sih, cuma dapat capeknya aja. Tapi kita happy. Nah, kemudian pada lulus SD swasta, saya masuk ke SMP negeri. Nah, di SMP negeri tentu kegiatan pramukanya lebih maju. Kebetulan kakak saya yang setahun lebih duluan masuk, aktif di pramuka. Nah, saya pengen nih ikut pramuka juga, tapi berasa minder karena ternyata kemampuan mereka tinggi sekali ya gitu. Saya pernah datang beberapa kali kegiatannya itu di Sabtu sore di sekolah. Karena waktu itu Sabtu masih sekolah, tetapi jam 12 udah bubar semuanya gitu. Sabtu sore udah nggak ada sekolah lagi. Jadi Sabtu sore kita sekolah, kemudian eh, apa Sabtu siang kita sekolah, Sabtu sore kita belajar tuh. Jadi apa namanya? Jadi ikut 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 latihan upacara, ikut latihan uh, apa ikut latihan ini juga, ikut latihan uh, tali temali, apalagi sih macam-macam lah ya. Oke, aku kirim lagi request untuk bergabung bersama dengan
kakak Atalia yang tadi tiba-tiba hilang sinyal. Ini menunjukkan negara kita ini adil. Jangankan orang biasa, istri gubernur aja bisa kehilangan sinyal. Boleh nggak? Boleh aja dong. Kenapa nggak boleh gitu ya? Namanya juga dunia yang adil. Eh, Pada saat bersamaan sebetulnya apa yang menjadi penting ketika masuk ke pramuka adalah pembinaan dari eh, mental dan juga sikap serta pola pikir eh, generasi muda gitu. Kenapa? Karena kalau lihat dari undang-undang sistem pendidikan nasional, tujuan dari pendidikan nasional adalah membangun akhlak, itu yang pertama. Beneran, membangun akhlak yang pertama teh. Kalau kita mah membangun akhlak itu yang paling penting. Atalia is unable to connect. Waduh, kenapa ya? Ada apa ya? Bentar, setelin dulu ya. Kalau jaringannya kayaknya di sana. Oke, ini sudah bisa bergabung lagi. Kakak Atalia. Kak Farhan, mohon maaf, ini kalau pramuka kan biasanya cari jejak, sekarang cari sinyal, Kakak. Tepat sekali itu Saya ya. saya sudah pindah 3 lokasi, bayangkan ini luar biasa. Iya, tadi lokasinya di depan lukisan, sekarang di depan meja kerja. Iya, sudah pindah 3 kali ini sesungguhnya ya. Tapi alhamdulillah Oke, masih bisa bergabung. mari Ya, kita mulai lagi dari yang tadi sempat diceritakan, terputus yaitu ya. Siap. terputus. Jadi setiap tanggal 14 ada apa di Pakuan sampai harus Iya. menggunakan Nah, elemen jadi kepramukaan tadi? saya kembali sedikit saja ya tadi ya. Jadi bahwa kemudian kami berpikir untuk membuat sebuah gerakan bersama begitu ya. Bagaimana supaya kita kembali merasakan roh kepramukaan meskipun di masa pandemi begitu. Nah, sehingga ide pakai kacungu itu muncul dan pada akhirnya kami dorong bagaimana supaya gerakan pramuka meskipun mereka di rumah saja gitu, meskipun mereka hanya melakukan Ya, kegiatan-kegiatan kebaikan di lingkungan sekitar, itu tetap bisa mereka lakukan. Dan kenapa pakai kacu? Itu supaya kebanggaan menjadi pramuka itu tidak luntur dan tidak hilang gitu ya. Jadi ini mah betul. bagaimana caranya kita saja supaya ini terutama anak-anak muda kan generasi penerus bangsa ini tetap merasakan ruh kepramukaannya tuh ya dimanapun mereka berada gitu. Tidak selalu begini. Yang namanya pramuka teh harus apal misalkan dasa dharma gitu. Yang jadi pramuka Hmm. itu dia harus tahu bagaimana caranya camping, bagaimana tali temali dan sebagainya. Tidak seperti itu saja. Bahwa saat ini yang paling penting adalah kebermanfaatan mereka. Pramuka itu harus adaptif dan juga solutif gitu. Jadi saat ini Kang Farhan yang paling keren adalah pramuka saya ajak untuk turut serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari solusi bangsa ini. Contoh, saat ini kan kita lagi krisis pangan di beberapa Ya, tempat ini masyarakat hmm. berteriak-teriaklah kelaparan gitu kan. Beberapa tempat mereka punya lahan Hmm. tapi mereka tidak bisa memanfaatkan. Beberapa Ya, anak-anak kita bahkan tidak tahu cara menanam begitu ya, tidak mau bercocok tanam, tidak mau menanam apapun ya, itu karena mereka tidak pernah diajarkan oleh orang tuanya dan juga gurunya. Nah, sehingga kami ya. punya program namanya Gembira. Gembira itu eh, Gembira itu gerakan menanam bersama insan pramuka. Waduh. Nah, jadi menanam apa nih? Nah, jadi si anak-anak muda kita ini nih dari mulai SD, SMP, SMA ini diajarilah bagaimana caranya mereka menanam. Menanam zaman sekarang itu ternyata bisa di polybag, bisa di ember, bisa di mana-mana, di dinding-dinding rumah yang mungkin juga rumahnya itu hanya apa ya, tidak punya halaman yang luas, tapi itu tetap bisa dilakukan. Nah, termasuk Hmm. saat ini juga saya ajak geng pramuka Jawa Barat, se-Jawa Baratan begitu ya, untuk hadir menjadi solusi bagi kaitannya dengan pemecahan masalah pandemi yaitu kaitannya dengan vaksin. Nah, jadi Dan sekarang kalau ini ada pasti, vaksin, kalau ada kalau ada vaksin, pelaksanaan vaksin itu biasanya pramuka yang menjadi garda di lapangan begitu ya, untuk mereka aktif begitu, mengatur alur masuk, alur keluar dan lain sebagainya. Jadi jangan kaget aja nih teman-teman kalau seandainya sekarang kok jadi banyak pramuka ya gitu. Makanya termasuk juga ketika Kang Farhan mau masuk ke gedung Pakuan,
Harus nehi-nehi pakai kalau tidak menggunakan kacau. Itu jadi passwordnya. ini Tahap ini mungkin 14 menjadi kebanggaan kita. menjawab sebuah pertanyaan sekaligus kritik dari Win Harti nih. Katanya gini, pramuka zaman dulu lebih seru, berbeda dengan pramuka zaman anak-anak sekarang. Nggak pernah di alam, nggak pernah hiking, camping, jambore aja nggak ada lagi. Nah, artinya memang sedang ada perubahan pramuka ini. Secara struktur mah mungkin dari Kuarnas ke Kuarda ke Kuarcap nggak ada perubahan apa-apa ya kakak ya. Tapi Ya, tentunya ada perubahan orientasi, apalagi sekarang ada masa pandemi. Mana berani kita bikin camping rame-rame atau pibahayain ya gitu. Dan juga melibatkan anak-anak pramuka dalam kegiatan yang mengumpulkan massa seperti contohnya dulu itu kalau kita di alun-alun pada masa lebaran pasti di posko lebaran itu ya di pos polisi, posko lebaran pasti ada anak pramuka. Nah sekarang ada tentu yang berbeda. Tadi ya, kakak Atalia sudah cerita dilibatkan dalam ikut penanganan mengatur vaksin. flow orang pengadaan vaksin. Ya, Flow orang untuk ya. pengadaan vaksin. Apalagi sebetulnya apa yang namanya Gebrakan, restorasi lah gitu, gebrakan. gebrakan atau restorasi atau reformasi dari pramuka sekarang itu naon wae itu yang kira-kira Siap, Kak Farhan. dengan nilai-nilai yang berlaku sekarang gitu. Iya, jadi gini Kak Farhan, jadi saya itu mencoba untuk memetakan permasalahan dulu tentu saja. Memetakan masalah apa yang terjadi pada saat ini, kebutuhan apa bagi anak-anak remaja pada saat ini, kemudian kita mencari solusinya. Jadi kalau masalah saat ini Ya. misalkan, yang pertama adalah kaitannya dengan teknologi informasi, yang kita tentu saja arus deras teknologi informasi ini membuat kita harus juga dekat dengan mereka. Jangan mau kita pada akhirnya di apa namanya menjadi korban dari teknologi, tapi kita yang harus memanfaatkan teknologi. Jadi sekarang pramuka dalam waktu dekat ditunggu saja dalam beberapa hari ini akan ada informasi. Mudah-mudahan ini kabar gembira bagi kita semua, bukan hanya kulit manggis begitu ya, bahwa kita akan launching aplikasi Pramuka se-Jawa Baraten ya, di mana nanti dari aplikasi itu kita bisa mengakses banyak hal. Di antaranya itu menjadi buku saku juga begitu ya bagi pramuka. Kemudian juga anak-anak didik kita begitu ya. Ini para pramuka dari mulai siaga dan kita sedang mendorong adanya pramuka prasiaga gitu ya. Nah, supaya mereka juga semua bisa memberikan laporan-laporan kegiatan yang mereka lakukan meskipun tentu saja mereka mengerjakannya di rumah misalkan seperti itu. Jadi teknologi informasi akan semakin dekat dengan pramuka itu sendiri. Nah, di lain itu, tadi kan saya juga sudah sampaikan bahwa ada kaitannya dengan masalah. Nah, masalah ketahanan pangan, kita coba cari solusinya dengan Gembira tadi, gerakan menanam bersama insan pramuka gitu ya. Terus terkait dengan kondisi demografi yang ada, masalah kebencanaan dan lain sebagainya, kita dorong bagaimana pramuka itu menjadi pramuka peduli ya dengan program-program pramuka pedulinya. Jadi saat ini kenapa kemudian tadi ada anak-anak pramuka ini hadir pada saat kebutuhan mengenai percepatan vaksin Jawa Barat misalkan mereka ada itu adalah bagian dari misalkan termasuk ini saya dengar saya langsung bahwa di tahun 2019 Jawa Barat ini mencapai kebencanaan sampai 2.700 kejadian. Bayangkan ada besar ada kecil ada yang sampai gempanya luar biasa atau goyangan-goyangan kecil itu 2.700 kebencanaan. Nah, pramuka dipersiapkan untuk itu. Bahkan kita juga di beberapa tempat, kalau tidak salah di Cianjur dan sebagainya, itu mereka sudah mulai dilatih bagaimana menjadi penyelam-penyelam profesional, begitu ya. Mereka juga para layang, begitu. Jadi sesuatu yang mungkin selama ini tidak terpikirkan, itu sudah kita coba akses sedemikian rupa. Nah, geliat di kota kabupaten ini luar biasa, Kak Farhan. Jadi kalau di kita tuh ya orang Indonesia itu lebih lebih mudah sekali untuk terpengaruh begitu ya, baik positif maupun negatif gitu ya. Jadi kalau melihat orang keren, gue harus lebih keren gitu kan. Gue harus lebih keren gitu gimana caranya. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi kami informasikan apresiasi yang ini keren, yang itu keren. Nah, pada akhirnya semua akan melakukan hal yang sama bahkan lebih keren dari apa yang kita bayangkan dan kita harapkan gitu. Itu ya. Nah, termasuk juga kerennya. Nah, ini pertama gini, saya ingin sampaikan
dari organisasi yang saya naungi gitu ya, termasuk beberapa organisasi yang saya tahu lah gitu ya. Pramuka ini termasuk yang paling militan, Kang. Kami Hmm. punya jejaring 8 juta untuk se-Jawa Baraten. Bayangkan, dan itu adalah di masa-masa usia remaja ya, sampai remaja gitu. Oke. 8 juta itu Masa-masa adalah pencarian generasi. identitas. Betul. Ini adalah apa ya? Kunci itu. Bagaimana pendidikan karakter itu penting untuk dihadirkan Benar. Kak Farhan. Bagaimana untuk dihadirkan itu tidak main-main begitu. Nah, sehingga saya kira kenapa militan? Saya melihat ini yang namanya pramuka ini, saya jadi banyak yang pengen diceritain nih Kak Farhan, jadi setengah jam tuh Gak kayaknya apa-apa. kurang. Saya mau cerita dulu. Cerita aja. Kak Farhan, Ya. pramuka itu adalah satu-satunya organisasi kepanduan yang resmi. Dulu sebelum 1961 itu banyak sekali organisasi kepanduan, bahkan mungkin lebih dari 100 organisasi Oh, kepanduan. oke. Tapi setelah itu oleh Bapak the founding father kita Pak Soekarno digabungkan semua menjadi satu yang bernama Pramuka. Jadi tidak boleh setelah itu ada lagi organisasi kepanduan lain selain Pramuka. Nah, di sini semua digodok sedemikian rupa. Jadi dari 1961 itu luar biasa dibuat sistemnya yang sekeren kan. Jadi kalau kita menjadi satu pramuka di Jawa Barat gitu dari 8 juta itu hanya sebagian kecil daripada yang seluruh Indonesia. Dan itu hanya sebagian kecil dari yang seluruh dunia gitu. Karena yang namanya pramuka itu bukan hanya tingkat RT gitu, tapi kita tingkat dunia. Jadi ada jambore nasional yang itu kebanggaan tersendiri meskipun saya belum pernah ya, belum pernah jambore nasional. Nah, tapi pada intinya bahwa ini itu organisasi yang membanggakan militan, apalagi nih bagi mereka-mereka yang sekarang saat ini ya saya lihat nih, sampai usia berapapun mereka masih terus menggelora semangat kepramukaannya. Saya juga kadang-kadang begini ya, ini kan regenerasi tetap harus ada. Tapi bukan berarti yang tua-tua kemudian meninggalkan, mohon maaf, yang senior-senior itu meninggalkan, tidak. Tapi mereka merasa bahwa mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan, mereka juga ingin sekali bisa berkontribusi banyak, begitu ya. Dan ini yang saya apresiasi. Tidak ada begitu mereka setelah selesai menjadi misalkan pembina misalkan gitu, udahan weh gitu. Tidak seperti itu. Bahkan ketika saya menjadi ketua Kuarda, itu banyak sekali yang mengatakan, Teh Sinta, setelah Teh Sinta masuk Kuarda gitu ya, menjadi kakak Kuarda, kok aku teringat lagi ya gitu, masa-masa aku SD, SMP, SMA dulu gitu ya. Kok aku jadi Ya. pengen terlibat lagi ya? Oh silakan, sepuluh. Makanya saya bilang gini, yang namanya pramuka itu tidak boleh terkotak-kotak oleh usia. Misalnya gini, kan gue udah kuliah, masa gue masih pramuka? Nggak ada seperti itu. Makanya saya bilang pakai kacumu itu adalah upaya agar supaya semua orang, ya everybody can be pramuka gitu. Jadi Oh, boy jadi tidak scout, boleh ada girl scout, eksklusivitas dalam pramuka ya. tidak. Nilai Sekarang inklusivitas menjadi sangat tinggi ya. sangat tinggi. Jadi everybody boleh. Mau emak-emak PKK yang dulu merasa bahwa dia adalah pramuka, mangga silakan gunakan kacunya pada saat dia melakukan banyak kebaikan, begitu ya. Misalkan menolong tetangganya, gitu ya, atau mengirimkan, silakan. Semua orang boleh banget, gitu. Nah ini yang sekarang sedang digelorakan ya. Tentu saja tidak mudah karena ini adalah masa pandemi. Orang keluar juga masih agak apa ya khawatir gitu. Tapi minimal setiap tanggal 14 itu saya sudah sedikit apa ya regreg lah gitu karena banyak sekali masyarakat yang berkegiatan apalagi ASN. ASN Jawa Barat itu ada sekitar 36 ribuan ya se Jawa Barat ini itu baru ASN Jawa Barat itu mereka wajib untuk menggunakan pakaian pramuka setiap tanggal 14. Jadi minimal upaya itu sudah ada dan ini yang sebenarnya diapresiasi oleh pusat begitu karena kita yang paling duluan. Pokoknya namanya Jawa Barat lah paling duluan. Kenapa? Karena ada Bu Cinta. Paling Gitu. duluan. Alis. Oke, bicara soal keren dan kacu, Kakak Atalia, Yes. bagaimana cara memakai kacu yang keren? Atau cuma kan tinggal dilipat-lipat saja, terus seperti ini. Tapi ini saya tidak memakai baju pramuka ya. Yang paling penting mah gini ya. Ini sebenarnya ada dua cara sih. Biasa ada juga yang buat lapangan, tapi saya nggak ada ininya. Sialnya di kamar ya. Tapi pada intinya, saya tuh inginnya adalah bahwa masing-masing kita itu tidak perlu lah. Misalkan begini. Saya tuh pernah pramuka dulu gitu. Saya tuh inget banget gitu.
lagunya dan lain sebagainya. Jadi gini, Kak Farhan, kalau saya ketemu orang, saya tanya, kamu pernah pramuka? Pernah. Semua orang tuh sebetulnya pernah pramuka, minimal dia di SD dan SMP ya kan, gitu ya. Hmm. Jadi minimal era nominal lagu, ya, lagu pramuka itu, himne pramuka itu udah di luar kepala deh itu saya zaman SD kan kalian gitu ya. Iya. Semua teh sudah merupakan Kami apa ya? Pramuka Indonesia. Kak Farhan juga masih apa. Nah, artinya bahwa ini tinggal digeliatkan kembali, diingatkan kembali. Nah, Hmm. Kak Farhan, ada lagi nih yang menarik dari Pramuka Jawa Barat, misi Yaitu Waktos dan Kebujung TR, yaitu, apa? jadi begini, Pramuka Jawa Barat ini kita kan tidak main-main ya untuk urusan bagaimana menyebarkan ruh pramuka sampai ke sejauh mungkin yang bisa dilakukan. Hmm. Jadi yang harus dilakukan tentu saja bagaimana kemudian kita mengembalikan sebetulnya ini ada amanat dari Permendikbud sebetulnya ya pada tahun 2014 lalu kalau tidak salah seperti itu bahwa yang namanya pramuka itu adalah ekskul wajib. Saya garis bawahi wajib, bukan pilihan. Nah Artinya ini setiap anak sekolah wajib untuk mengikuti ekskul pramuka. Saya ingat zaman saya mah masih pilih. iya, tapi boleh Setelah itu nggak saya tidak. sedikit memberikan kritik? Boleh. Maksudnya gini, resiko ini mah. Eh, Ya, ada seorang anak ikut pramuka waktu sebelum wajib, ikut ya, pramuka dan seneng karena apa? Kakak pembinanya itu hanya mengurusi 30 orang anak, sehingga kegiatannya bisa iya, lebih iya. intens. Ya, Tapi ketika ini menjadi sebuah kewajiban dan jumlah kakak pembinanya tidak sebanyak mampu memegang kapasitas sampai 100 anak gitu ya. Kan kegiatannya juga jadi boring ya, jadi seetik ya, gitu. ya. Bayangkan aja, kalau dalam seminggu dialokasikan 2 jam untuk 30 anak, tentu akan jauh lebih intensif daripada alokasi 2 jam untuk 100 anak ya, karena wajib Nah, ya jadinya. betul. Nah, Eta, Tapi gini, kumaha Kak kita Farhan, menjawab permasalahan Eta? gini. Itu tantangan, saya katakan bukan masalah ya. Artinya Mhm. bahwa bukan artinya anak yang dikurangi jadi pokoknya da kamar ge kerennya 13 aja yang kageroh teh gitu. Iya Artinya kita kaget. kurangi tidak seperti itu. Justru ya berarti ditambahlah yang namanya para pelatih-pelatihnya gitu kan. Nah, Hmm. bagaimana Hmm. caranya adalah sekarang kita bekerja keras gitu ya. Kita ada Bina Wasa, Bina Muda juga di Pramuka itu yang sedang kami melakukan banyak pelatihan begitu untuk mempersiapkan para pelatih-pelatih nanti. Nah, yang paling penting juga adalah bagaimana kita menyebarluaskan dan mempersiapkan sekolah untuk Hmm. kemudian mereka bisa mampu untuk mendidik anak-anak pramuka kita. Kita itu saat ini alhamdulillah didukung oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat. Kita itu sudah ada kursus mahir dasar untuk kesek wajib etateh. Ya, bagaimana Hmm. mereka mau cinta Ke pramuka kalau kepala sekolah mereka ya. tidak dekat dengan pramuka? Ya, jadi sekarang Ya. Capsek itu wajib untuk mengikuti Itu kursus mahir dari dasar. SD, SMP sampai SMK dan SMA. Sekarang yang kita kan bertahap ya, Kak Ya. Farhan. Jadi karena bertahap kita lakukan dulu untuk level SMA. Nanti setelah itu baru bertahap ke SMP, SD dan selanjutnya seperti itu. Bagaimana Nah, dengan madrasah juga ada? saat ini madrasah sedang kita lakukan approach, Kak. Kita berharap karena sebetulnya ini kan buat semua orang gitu ya. Hanya Ya, karena memang betul. aturannya belum mengarah mewajibkan mereka sehingga kita memang perlu ada pendekatan-pendekatan khusus lah begitu ya. Sedang Ya. kami upayakan untuk hal tersebut. Boleh lagi nggak menyampaikan kerennya Warda kita? Harus dong. Harus dong. Sama-sama diburakkan khusus untuk Akang Teteh yang bersama saya hari ini, Mbak ya. Nah, yaitu adalah Japres, Kak. Jadi jalur prestasi kita itu sudah sangat lekat Mhm. diberikan peluangnya kepada para pramuka keren-keren Mhm. kita. Jadi anak-anak Mhm. muda yang berprestasi dari pramuka itu mereka punya Japres untuk masuk ke SMA, SMK. Nah, bagaimana caranya adalah mereka nanti akan dicek gitu ya sejauh mana peran mereka, pengabdian mereka, kemudian juga kiprah mereka di pramuka begitu ya, sehingga nanti mereka akan mendapatkan privilege untuk masuk ke sekolah-sekolah yang mereka harapkan, yang mereka impikan. Nah, Mhm. memang jadi sama seperti para atlet lah gitu.
Jadi atlet-atlet Ya, kan bisa tuh masuk, ada jalur pramuka pun bisa. prestasinya ternyata pramuka Betul. ini ya. Nah, dan Oke. ini yang lebih keren lagi adalah bukan hanya untuk masuk ke SMA, SMK, tapi juga masuk ke perguruan tinggi. Nah, hari ini kita sedang bekerja, sebetulnya tahun ini sudah dimulai. eh, ini untuk IPB itu, jadi kalau tidak salah ada 9 atau 14, saya lupa punten, Billy Lepat. Sudah ada anak yang masuk melalui jalur prestasi ke perguruan tinggi melalui pramuka, kan keren begindang itu ya. Nah Apalagi di jadi saya beberapa perguruan tinggi juga ada kegiatan pramuka yang menonjol ya. Saya ingat di Universitas betul, Pajajaran itu pramukanya maju. bagus. Universitas Pajajaran, di UIN Sunan Gunung Jati juga bagus. Nah Mm-mm. kemarin yang tadi saya sempat bicara nggak ya? Jadi Jadi kalau di kemarin Unpad itu tuh ini namanya teh Gudep DUSMS. DU Untuk SMS ya. Bima yang Sunda. Oh gitu. Sudah ada Itu sejak sebelum ada handphone. Jadi kami mau udah tahu sebelum ada handphone akan ada SMS. ada SMS SMS. Bima yang Sunda. Ya, itu. Benar 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 benar. Itu Iya, ya kata itu sejarah. bagus kan? Tapi gini, saya ingin nanya lagi. Ini kegelisahan banyak disampaikan lewat tulisan salah satunya Teh Siti Triharyani. Gelisah itu. Kumaha atuh cenah arek pramuka kenal morse kacuk patok kegiatan-kegiatan yang lebih fisik ketika saat ini pembelajaran lebih fokus ke pembelajaran jarak jauh dan lebih fokus ke pembelajaran umum. Itu aja udah liar. Iya, betul. Betul, betul. Tapi begini ya, Kak Farhan kembali, bahwa yang namanya pramuka itu, kan mereka harus siap untuk menghadapi tantangan. Jadi kita Ya. harus tahu bahwa kondisi ini bukanlah terjadi hanya kepada pramuka, tapi pada semua eh, level kehidupan masyarakat, pada semua sektor kehidupan masyarakat. Bahkan saya Hmm. juga asa hariwang, Kak Farhan. Jadi ini Ya. anak-anak kedokteran tingkat awal, bayangkan kan kedokteran harus meriksa tuh ya, mau nyuntiknya Iya. harus nyuntik gitu. Mereka Ya. tetap harus tinggal di rumah, tidak bisa bertemu secara langsung gitu, kecuali nanti Ya, untuk ini salah satu contoh hal-hal tantangan tertentu besar yang ya. betul. Jadi inilah tantangan Hmm. kita. Jadi justru begini, menurut saya ini adalah tantangan luar biasa bagi pramuka sendiri. Bahwa kita harus mampu untuk menghadirkan inovasi-inovasi baru, kreativitas baru di masa seperti saat ini. Karena gini, harus kita bayangkan bahwa ini akan 20-30 tahun yang akan datang, tentu tantangannya juga akan berbeda. Satu masa Hmm. kita berharap bahwa yang namanya pandemi COVID ini akan sama seperti halnya flu pada sekitar Ya. akhir 1800-an lalu. Nah, artinya bahwa 1918 terakhir. 1919 ya. Berarti bahwa akan ada tantangan lain gitu. Dari masa ke masa Tuhan memberikan ujian yang berbeda. Nah, oleh karenanya pramuka mah harusnya dia siap untuk menghadapi tantangan. Nah, saya justru begini, saya mungkin sedang berpikir akan membuat sebuah apa ya? eh, Apakah saya kah ataukah apa ya? Saya juga belum belum terbayang gitu ya. Untuk kemudian menggali menggali ide-ide baru gitu, ide-ide baru, ide-ide kreatif yang selama ini mungkin sudah diupayakan oleh para senior-senior ya dengan webinarnya, dengan kan kalau kegiatan-kegiatan seperti apa kita berlatih tali tembaga masih bisa sih gitu melalui virtual juga gitu ya. Yang nggak ada kan feel-nya, feel ke Iya. lapangan gitu, api unggun bersama, kemah bersama, mencari Betul. jejak bersama itu Betul. kayak tadi gerak Farhan, saya kan asal lebih ya, Kang Emil, Pak Ganjar sama Pak Menteri, Pak Sandi itu Hmm. lomba tapping untuk televisi ya, eh, yaitu lomba hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi apakah yang dilakukan gitu ya? Lombanya betul balap kerupuk, kemudian juga lomba kelereng sama balap karung. Hmm. Tapi dengan Ya. cara virtual. Virtual ya semuanya teh. Nah, sayang sinyalnya hilang lagi. Padahal, oke, masih nyambung lagi. Kakak Atalia, kalau dalam hal virtual, kan yang akan kita harapkan nanti adalah diluncurkannya aplikasi Pramuka oleh Keluarga Jawa Barat. Apa yang bisa kita harapkan dan bagaimana aplikasi tersebut bisa menjawab tantangan Pramuka yang sudah masuk ke dunia digital? Kak Farhan, kalau Mhm. urusan teknologi informasi, itu tentu kita harus masuk dulu ke situ. Setelah Mhm. masuk, kita akan mengikuti situasi yang ada karena yang namanya teknologi
itu teknologi di zaman sekarang itu akan berbeda lagi di tahun depan. Saya ingat sekali tuh Nona Mina dulu mah asap panggayana gitu ya, punya pager gitu. Efek teh pagernya sudah tidak ada sekarang gitu ya. Yang namanya model HP nih kalau kita orangnya kan ada nih orang-orang tertentu yang kalau ada model baru gitu ya, model baru Nanti oh, beli. Wah, pokoknya harus terkini, harus terkini. Nah, hidup kita jadi capek, bukankah begitu? Nah, ini pun sama. Jadi yang iya. kami lakukan adalah apa yang kita bisa dapatkan. Saya sudah dapetin, jadi gini, Kak Farhan, yang menjadi gerbong saya saat ini Ya. adalah orang-orang yang sangat kompeten di bidang kepramukaan maupun mereka-mereka yang memang mereka memiliki kapasitas, kapabilitas yang mumpuni terkait dengan profesi begitu. Jadi saya hadirkan tuh, saya dudut itu namanya Ya. Ajun misalkan. Kang Ajun ini kan orangnya Kang Emil untuk Didudut urusan saudara-saudara semua IT IT. di Jawa Barat tadi pegang Iya. Kang. Saya duduk sama beliau begitu. Karena ternyata beliau itu sangat cinta kepada pramuka. Kenapa tidak? Nah, jadi saya akan dapetin dari orang yang paling keren tuh bikin aplikasi kayak gitu. Mau ayah dua nangke gitunya. Terus orang yang kompeten di saya itu semua saya dudut. Kepala BPBD saya duduk juga karena beliau ternyata cinta kepada pramuka ini. Kak Dani yang sekarang juga Kak Dani adalah bupati ya, PLT Bupati. LT Dan lain Bupati. sebagainya. Kepala Dinas Pendidikan kok saya sama didudut. Dispora didudut. Pokoknya semua mereka-mereka yang punya kecintaan kepada pramuka dan ingin memajukan pramuka Didudut. bersama-sama. Tapi, kah? Pokoknya semua yang begitu bilang suka pramuka nggak? Suka. Dudut. Dudut. Anda mau membesarkan pramuka bersama saya? Mari kita bersama. Dudut. Gitu. Dudut. Oke. Gitu Kak Farhan. Tapi Jadi, dari mana pramuka bisa mendapatkan anggaran? oh, alhamdulillah begini. Jadi, pramuka ini kan saya itu hanya melanjutkan dari para pendiri, para pendahulu. Jadi, sebelum saya itu ada Kak Dede Yusuf, sebelumnya lagi juga ada Ya. banyak sekali yang mereka sudah berjuang dengan luar biasa. Nah, alhamdulillah saya ini meneruskan beliau ya, dalam kaitannya dengan bagaimana perjuangan kita terkait dengan anggaran. Jadi, anggaran saat ini adalah dari APBD. Jadi, pramuka APBD. ini kan, ya. Pramuka ini diuntungkan dari program-program yang selaras dengan program pemerintah begitu, sehingga tugas kami juga adalah membantu pemerintah bagaimana supaya Ya. kondusivitas anak-anak muda kita begitu ya, bagaimana kekuatan kecintaan kepada nusa bangsa dan negara itu berarti di Komisi Kak Farhan bukan? Itu ada di kami Kak Farhan. Nah, jadi saya kira Iya, ini memang ya, betul. Di ini ketahanan penting nasional. sekali saya kira bahwa kemudian pemerintah juga sama memberikan anggaran APBD seperti kepada yang lain-lain ya, ada KNPI lah, ada segala macam. Itu saya kira satu hal yang wajar dan mudah-mudahan ini bisa membuat kami bergerak lebih cepat, lebih maju dan lebih merata program-programnya ke seluruh Jawa Barat. Kak Farhan, mohon maaf ini kalau saya sampai bicara ya. Mohon maaf kalau saya capek. Ini Muridnya Kak Farhan bagus. dulu. Iya, ini muridnya terlalu pintar, lebih pintar dari gurunya, agak bahaya ini. Tapi sambil kita ngobrol, ini ada beberapa yang bertanya. Rininas bertanya, apa itu didudut? Langsung dijawab oleh dapur Mamah Ami. Didudut is the ditarik. Oke ya, ngerti ya maksudnya ya. Oke. Gak apa-apa kapan. Yang adalah ya manfaat dari pembicaraan kita hari ini. Minimal ada yang nempel di kepala ya, meskipun itu bukan tentang pramuka tapi tentang didudut. Betul. Tapi langsung kata Aseng Junaidi, Kuada Jabar sama Kacinta semakin ngabret Kak Farhan. Pokoknya mah dudut. Aduh, sejabat. Nah, gini, kalau kita bicara soal pramuka, tentu tidak terlepas dari kenyataan bahwa sekarang ini memang pramuka yang sudah berusia lama, bagian tidak terlepaskan dari pembangunan karakter bangsa, juga punya pesaing. Dalam arti, pesaing yang bisa membuat anak-anak muda sekarang itu sedang mencari-cari sebetulnya. Banyak di antara anak muda nih yang bertanya-tanya, bagaimana cara saya membangun karakter bangsa saya? Dulu mah angkatan kita, saya lebih tepatnya,
pelajaran itu kan lebih bentuk kayaknya indoktrinasi. Pancasila pokoknya mau nggak mau harus gitu. P4 harus, PMP ada, wah pokoknya mah didedet gitu. Kalau sekarang kan dibebaskan. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya di tengah atmosfer penuh kebebasan ini kita bisa memberikan pilihan yang menarik? Ya, gini, Kang Farhan. Bagi saya sesungguhnya adalah bagaimana kualitas itu dihadirkan meskipun dalam eh, dalam alat transportasi yang berbeda gitu. Misalkan mau dia ikutan PMI, mau dia ikutan pramuka, dia mau ikutan apapun yang ada di masyarakat. Sekarang juga nih anak-anak muda bikin kelompok apa, gak ada masalah. Yang paling penting adalah tujuan utama kita bagaimana menghadirkan karakter kan seperti itu. Nah, jadi sebetulnya pramuka ini hanya salah satu wadah, bukan semua wadah gitu. Nah, wadah ini yang saya kira kita tadi betul kata Kak Farhan adalah bagaimana ini untuk menciptakan sesuatu yang berbeda gitu. Saya ingat sekali beberapa waktu yang lalu semangat anak muda itu sempat turun. Karena ingat nggak Kak Farhan? Jadi bahwa ada lagu zaman baheula, Pramuka, Pramuki, Pramuka Taramandi gitu ya. Ya. Ada lagunya ada teksnya. Ya, Nah, padahal saya teh jadi caranya waktu SMA saya tidak pramuka. Nah, caranya adalah sekarang saya sedang membuat kebanggaan itu untuk muncul kembali. Saya akan hadirkan itu. Jadi sebenarnya gini ya, Nunamina Pramuka teh garelis, karasep, kareren, mararandi sesungguhnya mangan peda kan bajuna teh coklat gitu kan. Nah, saya ingin munculkan bahwa kebaikan-kebaikan itu adalah oleh semua orang gitu. Mau dia gelis, dia kasep, dia caludi, everybody welcome to be a pramuka gitu ya. Scout gitu. Ya. Jadi menurut saya Karena inklusivitasnya itu. betul. Nah, jadi menurut saya yang paling penting untuk dilakukan tadi adalah positive campaign. Ketika seseorang bangun terhadap apa yang dia lakukan dengan menggunakan atribut yang dia pergunakan menjadi kebanggaan dia itu ya, yaitu kacunya itu, saya makin akan banyak lagi anak-anak muda yang mereka merasa tertarik hatinya bukan karena kepaksa di sekolah untuk ikut ekskul tersebut gitu. Nah, jadi menurut Halo, sinyal saudara-saudara. Jadi saya membayangkan sekarang betapa frustasinya para bapak dan ibu yang mengawasi anak-anaknya sekolah jarak jauh menggunakan internet. Ya Allah, sinyalnya ya ternyata up and down. Tapi memang kita mesti melakukan semacam restorasi terhadap pramuka. Ide dari Baim Setiawan BS ini bagus katanya. Harusnya diganti lagu Pramuka Pramudi. Pramuka makin trendy dan berbakti. Keren. Beberapa orang memang menganggap bahwa pramuka itu adalah sebuah kegiatan yang pada intinya untuk pembangunan karakter bangsa. Namun memang kita jangan terjebak kepada pramuka dengan romantisme masa lalu. Bagaimanapun juga, pramuka harus selalu relevan dengan kekinian. Karena kalau pramuka tidak relevan dengan kekinian, makin lama akan makin ditinggalkan. Ada jambore kalau dulu, di mana jambore ini bisa dilakukan secara fisik. Dan tentu saja ketika komunikasi gitu ya, antara orang dengan orang ini bisa dilakukan secara fisik, tentu akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, jadi rupanya, ini dia. Koneksinya turun lagi, saya akan masukkan lagi untuk mengundang Kakak Atalia. Siap, silahkan Kakak Atalia, mudah-mudahan bisa segera bergabung lagi. Bahwa memang beberapa kegiatan fisik dari pramuka seperti misalnya melakukan jambore itu membuat komunikasi menjadi lebih baik. Karena apa?
karena ada pertemuan fisik dan lebih enak rasanya. Tetapi pada masa sekarang tentu kita harus memikirkan kembali sebetulnya apa yang bisa kita anggap sebagai pengganti atau metode pengganti yang bisa merevitalisasi pramuka sebagai metode atau kegiatan untuk membangun karakter bangsa. Nah, tadi sih ada yang menarik dari Ibu Atalia ya, yang mengatakan bahwa ini saya request lagi ke Bu Atalia, bahwa justru di pramuka ini sekarang ada jalur prestasi yang memungkinkan seseorang dengan prestasi di pramukanya bisa masuk ke SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Nah, ini tentu akan menjadi sebuah terobosan baru. Dan terobosan baru lainnya adalah aplikasi pramuka. Apakah aplikasi kepramukaan ini bisa kita harapkan memberikan manfaat? Tentu saja ya. Apalagi sekarang semua orang sangat terkoneksi dengan internet. Dan ini harus dimanfaatkan. Betul. Jangan sampai kesannya pramuka itu tidak bisa terkoneksi dengan teknologi baru. Memang akan selalu ada kritik, pasti ada kritik mah. Tidak mungkin tidak ada kritik, bahkan harus ada kritik. Agar apa? Agar ada penyeimbang dan kita tidak merasa benar sendiri. Dan apa boleh buat bahwa kritik itu memang kadang-kadang tidak menyenangkan, tetapi penting. Penting pisan itu teh, kritik teh. Sehingga membuat kita sadar bahwa kita ini bukanlah orang yang sempurna. Kita perlu melakukan perbaikan. Dan Ibu Atalia, Kakak Atalia sudah bergabung kembali tampaknya. Gusti, mendikir-giringnya kuota ya. Oh, masalah kuota. Kang Farhan. Ya. Ya, siap. Halo? Sinyal dan kuota itu adalah sesuatu yang kita tunggu-tunggu dan kita cari-cari saat ini. Iya. Betul sekali, ya. Oke. Ya. Sok, sudah ketemu? Kak Farhan. Ya. Apanya? Kak Farhan. Kuotanya? Otos. Kak Farhan. Ya. Apakah mendengar suara saya? Suaranya terdengar sangat jelas. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ini kayak Terdengar. kita. Ya, sok. Kak Farhan. Ya. Berapa menit lagi kita teh? Saya mah santai, tergantung dari Ibu Atalia. Nah, kita kalau Saya sudah masih ngobrol ada tanding malam ini, Kak Farhan. jam berapa tanding? Hayeuna. Oh, nyasok atuh. Kalau gitu kita Nah, tapi segera nggak apa-apa tutup. gini-gini. Tapi gini-gini atuh kita mau sapa-sapa dulu ini buat yang hadir bersama kita ya, Ya. kan. Mangga. Jadi Akang Teteh, kakak-kakak hatur nuhun sudah bersama saya dengan Kak Farhan. Jadi saya senang sekali hari ini diajak oleh Kak Farhan untuk bicara tentang pramuka gitu ya. Karena pramuka itu sesungguhnya ada dalam diri setiap individu karena minimal gitu ya. Kita sudah pernah menjadi seorang pramuka gitu, meskipun mungkin SD, SMP, dan lain-lain seperti itu. Nah, tuh suara Kak Farhan baru jelas katanya, nggak kayak tadi mendem kata Teh Rini gitu ya. Oh iya. Alhamdulillah Kak Agung, Assalamualaikum, Waalaikumsalam semuanya. Kak Farhan, terakhir saja dari saya, karena mungkin ini harus ada sesi-sesi lanjutan nih kalau kita ngobrolin ini. Betul. Kak Farhan, sebenarnya Harus. gini Kak Farhan, nanti mah ajak saya teh ngobrol macem-macem lah. Mau tentang pramuka, mau tentang pokoknya kalau kegiatan terkait dengan tentang masyarakat, posyandu, karena saya sangat suka ngobrolin posyandu. Oh, sebagai ayah posyandu sombong. Hayo kita ngobrolin posyandu. Kan di Secara situ gitu. Bunda anak Posyandu daerah. juga. Betul. Hayo tuh kita bergerak. Kapan-kapan mah kita IG live itu sambil live gitu kita ke warga bersama-sama gitu ya. Sambil ngecek gitu anak-anak balita kita apakah saat ini terpantau tumbuh kembangnya. Saya hariwang Kak Farhan karena posyandu itu tidak bisa maksimal sekarang karena kondisi pandemi gitu ya. Sararieun enak Kak posyandu teh, kan? Betul. Gitu. Baiklah kalau begitu. Kakak Atalia, selamat melanjutkan pertandingan. Ini pertandingan apa di sesaat lagi nih? Sesaat lagi pertandingan badminton saya teh. Melawan. Ini sudah kali ketiga gitu, doakan masuk semifinal. Insya Allah ya. Baik, kita doakan.
kita doakan semoga kita tepuk Kakak pramuka Atalia. dulu, Cina Kak Farhan. Iya boleh, Tepuk tapi kita pramuka dulu. doakan dulu semoga Kakak Atalia sukses meraih posisi di semifinal, karena kalau di semifinal paling tidak bisa dapat medali perunggu sehingga menyaingi Anthony Ginting. Sukses ya. Siap. Kita Ya. tepuk pramuka ya. Tepuk kakak yang mimpin dong, silahkan. Ayo untuk semuanya tepuk pramuka. Sekali lagi, tepuk pramuka. Terima kasih, hatur nuhun semuanya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Cuma saya mau tanya dulu nih satu hal. Ini kan kita masa Ya. pandemi ya, Kak Farhan ya. Saya ingin memberikan Ya. semangat kepada semuanya. Tapi saya mau tanya dulu. Kak Farhan senangnya buah apa? Saya senang buah jambu. Jambu. Mhm. Jambu ya, oke. Saya akan kasih pantun penyemangat buat semuanya di masa pandemi ini ya, khususnya untuk teman-teman pramuka yang bersama saya pada hari ini, hatur nuhun ya. Begini pantunnya, tolong dibilang cakep meskipun saya tidak cakep ya. Cakep lah pokoknya. Ya baiklah kalau gitu. Baik, saya suka makan nangka. Cakep. Kalau jambu kesukaan Kak Farhan. Cakep. Kita ini adalah pramuka. Lelah boleh, nyerah jangan. Wey. Kita berikan tepuk pramuka. Saya itu sebetulnya saya penasaran sekarang siapa penemu tepuk pramuka. Tapi nanti akan kita sambung di lain kesempatan. Kakak Atalia, terima kasih setelah bergabung bersama kita. Insya Allah pramuka akan selalu menjadi salah satu pilihan utama kita dalam rangka pendidikan karakter bangsa. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung, baik yang memberikan semangat dan juga yang memberikan kritik juga sangat kami hargai. Oh iya, Karena terima kasih bagaimanapun juga kita tidak akan pernah bisa memajukan pramuka apabila kita tidak bersama-sama. Makasih ya, Kakak Atalia. Terima kasih, hatur nuhun Kakak. Hatur nuhun semuanya. Terima kasih juga untuk semua penonton. Terima kasih ada 233.000 semuanya, penonton. hatur nuhun. Kak Farhan, kalau di pramuka mah harus salam pramuka ya. Jadi kalau sudah Oh, selesai siap. ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Salam pramuka. Kia, Sampai kia ketemu. Kak Farhan, kia hormat. Salam pramuka. Oke, ya siap. Salam pramuka. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi pamit. wabarakatuh. Mangga. Terima kasih juga untuk seluruh penonton kita yang hampir 200.000. Dan lomba pisan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Salam sehat dari kami sekeluarga untuk kamu semuanya di seluruh Indonesia. Salam pramuka.